Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Sultan TV. Senang sekali saya Bian Oktario bisa hadir kembali menemani Anda pada pagi hari ini di Talkshow Bincang hari ini. Dan seperti biasa di pagi hari ini kita akan menemani pagi hari Anda dengan perbincangan-perbincangan hangat. Dan spesial pada pagi hari ini kita akan membahas sebuah film yang ini sangat luar biasa sekali. Yang mungkin saat ini juga geliatnya terlihat nih, yaitu film animasi. Dan kita nanti akan berbincang-bincang bersama dengan Mas Wulang Sunu selaku director film animasi Raka Si Raksasa. Dan yang pastinya kita akan mengulik tentang filmnya dan juga mungkin sedikit membahas tentang uh, animasi di Indonesia akan seperti apa. Tapi sebelum kita berbincang-bincang dengan Mas Wulang Sunu ini, kita selalu ingin mengingatkan Anda pemirsa Sultan TV untuk selalu update informasi dengan follow Instagram kita di @sultantv.co dan juga di @beritasultantv, Facebooknya Sultan TV, dan kanal YouTube kita di Sultan TV. Dan untuk Anda yang mungkin juga ingin berbincang-bincang dengan kita bersama dengan Mas Suni juga, bisa langsung layangkan pertanyaan Anda melalui kolom live chat live streaming kita di kanal YouTube Sultan TV. Dan sudah bersama kita pada pagi hari ini ada Mas Wulang Sunu. Selamat pagi Mas. Pagi Mas, Gimana kabarnya pada pagi hari ini? baik-baik. Wow, luar biasa. Tetap semangat, Mas ya. Iya dong, harus tetap semangat. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktunya buat ngobrol-ngobrol dengan kita pada pagi hari ini, Mas ya. Ya, sama-sama Mas. Senang juga Oke, bisa ngobrol-ngobrol. siap. Dan ini menarik banget nih kalau ngomongin soal salah satu film animasi pendek yang saat ini sudah diproduksi ya sama Mas Wulang Sunu dan juga kawan-kawan, dan sedang tayang juga gitu. Di mana tayangnya ini 10 November, Mas ya. Betul, betul. Oke, nah mungkin bisa diceritain sedikit sih Mas kalau ngomongin soal film Raka Si Raksasa ini. Ini sebenarnya filmnya seperti apa sih? Jadi kalau gambaran singkat tentang apa film animasi Raka ini, Mm-mm. kita sebenarnya ngangkat ini apa cerita dari buku Raka Si Raksasa dan Pohon Apel Ajaib Mm-mm. yang diterbitkan oleh Big Pocket Books di tahun 2019. Mm-mm. Kita adaptasi jadi animasi pendek. Iya. Jadi ceritanya tentang seorang raksasa yang tinggalnya itu di pohon apel gitu. Jadi dia bersembunyi karena takut orang-orang tuh nggak menerima dirinya karena dia kan besar gitu. Iya. Jadi Hmm. ada kita nyeritain tentang kisah si Raka itu tadi dengan apa? Mungkin ketakutannya, rasa ketidakpercaya diriannya gitu di film itu. Oke, dan ini menarik sebenarnya kalau mengangkat dari adaptasi buku ini, awalnya gagasannya sampai akhirnya diproduksi menjadi sebuah film animasi pendek ini, latar belakangnya seperti apa nih Mas? Kalau itu sih ini Mas, jadi kebetulan Pickpocket Books itu saya dirikan bersama teman-teman. Hmm. Terus kita melihat nih, ini si buku Raka ini kok ternyata apa stoknya lumayan masih banyak. Iya. Lalu katanya teman saya yang kerja di penerbitan buku, tiap buku tuh punya jalannya sendiri-sendiri. Iya. Artinya dia punya momentumnya sendiri yang mungkin kita nggak tahu gimana akan diterima publik. Nah, salah satu gagasan pada saat itu gimana kalau kita bekerja sama dengan pihak lain untuk memproduksi buku ini. Iya. Nah, salah satu kolaborator kami, Gugah Nurani Indonesia itu menerima sambutan ini undangan dari kami. Jadi lalu kita bikin satu apa ya aktivitas atau satu event gitu, Iya. namanya ini donasi buku juga. Hmm. Terus jadi nanti orang itu membeli tiket untuk menonton Raka sekaligus mendonasikan buku untuk anak-anak PAUD di daerah Deli Serdang, terus di NTT, di NTB, dan juga di beberapa tempat di Yogyakarta gitu. Hmm. Jadi dari situ
akhirnya uh, diproduksilah si Rakasi Raksasa ini jadi animasi. Oh, Gitu sih Mas. jadi ini sebenarnya gagasan dari Mas Sunu dan juga kawan-kawan dari Studio Batu ya? Kalau kalau gagasan ini dari tim Pickpocket Books penerbitan. Oh, oke. Dari mereka yang mungkin membuat sesuatu dari buku anak-anak tadi itu ya? Betul. Hmm, Jadi kita kayak sayang aja Mas melihat ini masih banyak ini stoknya dan kita harus ngapain ya gitu. hmm. Oke. Terus justru ketemu dengan Gugah Nurani tadi Hmm. justru malah menarik jadinya. Jadi buku Raka ini jadi bisa didistribusikan ke beberapa daerah gitu. Oke. Dan ini produksinya mungkin bukan produksi tapi praproduksinya ini bisa terbilang lumayan cukup lamakah untuk film animasi Raka ini? Karena dulu pada saat memproduksi atau mencetak Raka tahun 2019 itu kita udah kepikiran kalau akan menjadi animasi gitu. Iya. Hmm. Jadi prosesnya itu kalau nggak salah memakan waktu 2 sampai 3 bulan. Oke. Hmm. Jadi kalau kita menyebut gambar-gambar yang ada di animasi itu kan aset. Jadi sebelum Iya. dikerjakan animasi Hmm. itu disebutnya aset visual. Nah, itu aset visualnya sudah ada semua. Jadi kita tinggal menganimasikan sama sedikit mengganti jalur cerita gitu, terus Iya. sama ngasih musik. Jadi waktunya kurang lebih 2 sampai 3 bulan kemarin, Mas. Oke. Dan Lumayan kalau dikatakan untuk produksi animasi itu. iya, cuman 2 bulan itu mungkin banyak orang yang menganggap ini cepat sekali gitu ya, apalagi untuk produksi film animasi yang orang menganggap ini film yang produksinya mungkin bisa paling cepat setahun gitu. Karena film pendek aja kadang-kadang untuk praproduksinya bisa lebih dari itu, Mas ya. Betul, betul Hmm. sekali, Mas. Hmm. Dan yang bisa bikin praproduksinya ini hanya 2 bulan dan bisa secepat itu, ini apa nih Mas? Gimana, Mas? Eh, Sorry. ya, yang bikin praproduksinya hanya 2 bulan gitu bisa secepat itu, ini apa? Karena satu tadi kita udah membayangkan Hmm, sebelum terbit itu kita pengen jadi ini animasi. Jadi oke. kayak mungkin udah setengah jalan ya untuk mempersiapkan Hmm, itu gitu. oh, Terus dua, mungkin timnya juga udah solid dalam arti aku sama si musik direkturnya tuh udah hmm, lama membincangkan ini. iya, Kita pengen bikin adaptasi si Raka ini. Jadi dia udah punya stok beberapa material gitu, tinggal dijadiin lagu. Terus udah sih Mas itu sih kalau aku bilang. Jadi mungkin kalau di total mungkin akan panjang, tapi karena kita seperti apa ya, mungkin istilahnya udah melakukan beberapa hal di depan hmm, sebelum mencetak itu, jadi tugasnya jadi sedikit terbantu atau udah dikerjakan di awal gitu iya, sih iya, Mas. iya. Jadi hanya membutuhkan waktu segitu tadi untuk produksi. Jadi memang bahkan sebelum terbit sudah ada gambaran dan ibaratnya visi misinya sudah jelas gitu ya dan itu yang mempersingkat proses praproduksinya Mas ya. Betul, betul Mas. Oke. Dan kalau untuk produksinya sendiri ini lumayan cukup lamakah dan melibatkan berapa animator nih Mas? Kalau itu animatornya cuma satu, Oh, lalu oke. Hmm, asisten animatornya satu. hmm, Jadi timnya padat ya Mas. Jadi hmm. kayak aku sekaligus di situ gambar dikit-dikit karena Oke. ada kebutuhan untuk penyesuaian cerita. Jadi aku harus menggambar sendiri gitu. Hmm, Terus itu tadi timnya cuman animatornya satu, asisten animator satu, musik director satu, lalu yang mengisi VO satu, penulis skripnya juga satu, terus oh, produsernya juga satu. Jadi
nggak sampai 10 ya. Iya, nggak sampai 10. Oke, jadi lumayan cukup compact gitu ya timnya. Betul. Karena kita biasanya kerjanya di Jogja gitu Mas. Iya. Timnya kecil gitu. Mm. Berarti kalau total produksi dari awal ini sudah dimulai sejak kapan nih, Mas? Mungkin kalau tadi dibilang praproduksi itu yang malah justru di awal. Mm-mm. Terus yang 2 bulan tadi sebenarnya Iya. waktu untuk produksi. Jadi produksinya 2 bulan, perannya justru terjadi sebelumnya. Oh, oke. Yang tadi itu yang aku bilang kita membayangkan akan menjadi animasi. Mm. Dan ini sudah tayang dan juga sudah jadi dan ini berarti ceritanya apakah sama dengan yang di buku cerita atau ada sedikit modifikasi nih? Kalau apa ceritanya sendiri di animasi ini ada sedikit penambahan karena ada hal yang apa pengen kita ini hadirkan di sementara di buku itu nggak bisa kayak Iya. si Raka ini ketika kan dia malu gitu terus Mm. karena suatu hal mengharuskan dia mengantarkan seekor kucing yang tersesat. Iya. Nah di bukunya itu si Raka itu menemukan rumahnya nggak digambarkan perjalanannya. Oh, oke. Nah Mm. sementara kita pengen membuat adegan perjalanan itu menjadi satu adegan yang menarik untuk penonton. Jadi kita menambahkan adegan itu untuk animasinya. Mm. Jadi enggak 100% sama seperti buku. Oke, jadi memang ada kebutuhan-kebutuhan cerita yang mengakibatkan memang harus ada sedikit modifikasi gitu, Mas ya. Betul. Oke, oke. Dan kalau untuk pengisi suaranya ini seperti apa nih? Apakah melibatkan ada di Jogja saja atau ada tim di luar Jogja juga? Kalau tim kerjanya itu kebetulan masih sama dari Jogja semua. Yang Hmm, menarik di sini uh, apa musik direkturnya itu iya. sekeluarga terlibat di dalam produksi ini. Jadi Wow. istrinya yang mengisi apa suara, terus Hmm, itulah dia punya 2 anak laki-laki. hmm, Anak pertamanya menyanyikan tim song untuk Raka ini, iya. terus yang anak kedua mengisi suara sebagai Raka. Wow. Jadi Jadi satu keluarga dilibatkan gitu ya. iya karena kita ngelihat gitu justru malah um, inspirasinya itu ternyata kalau aku main ke tempat musik direkturku itu Iya. malah justru ternyata dari sana kayak aku ngelihat anaknya gitu. Oh, ini kayaknya Hmm, menarik ini si Raka yang diisi suara sama anakmu gitu karena iya. dia badannya gede gitu tapi Iya, suaranya suara-suara kecil ya. anak-anak gitu. Nah, jadi kita nggak pengen membuat apa ya suara Raka tuh kayak raksasa di film animasi pada umumnya yang Mm-mm. suaranya berat gitu gitu. Justru kita editkan dengan suara anak kecil. Oke, dan ini keputusan untuk membuat film Raka ini menjadi animasi pendek, bukan animasi panjang. Ini apakah keputusan yang sudah dibuat sebelumnya, atau sebenarnya ada rencana gitu bisa membuat animasi Raka ini sebagai film panjang nih, Mas? Kalau untuk membayangkan film animasi panjang itu kelihatan jauh Mas buat Oh, kami. oke. Dan itu pasti apa ya satu hal yang mungkin masih jauh. Tapi kalau setelah melihat respon orang-orang ini kita justru malah kebayang untuk mengolah Raka ini jadi ini seri yang pendek-pendek gitu. Jadi kayak Oh, kayak Cocomelon atau iya. Hmm. Pong gitu. Itu kita kita malah pengen apakah si Raka ini mampu ketika diolah jadi seperti itu. Hmm. Jadi justru di situ yang menarik Mas. Malah kita melihatnya eh, apa ya? Jadi satu series yang nanti Raka bertemu dengan banyak hal gitu Iya, gitulah. iya. Mm.
Berarti kalau visi untuk nantinya akan membuat banyak series gitu, ini apakah sudah ada sebelumnya atau ini baru muncul setelah Raka si raksasa ini udah jadi nih? Justru setelah sudah jadi, melihat Oke. respon audiensnya seperti apa, Mm-mm. jadi kita kepikiran untuk menghidupkan Raka ini dalam beberapa cerita lagi. Iya, Tapi kalau untuk membuat film animasi pendek yang lain sebelumnya udah ada pikiran. iya, Jadi nanti mungkin itu bisa dinikmati di YouTube iya. gitu-gitu. Jadi Mm-mm. kita kayak em, memproduksi karyanya di YouTube aja gitu. Iya, iya. Jadi Raka si raksasa ini perjalanan seriesnya ini nanti akan ada di YouTube gitu rencananya ya? Ya, doakan aja Hmm, Mas. Ini siap. masih dalam apa bayangan, belum Hmm. belum rencana yang lebih detail gitu. Tapi yang pastinya ini masih menyelesaikan Raka si Raksasa dulu nih ya, sampai penayangannya sampai 30 November nanti. Dan sejauh ini antusiasmenya sepertinya sih sangat luar biasa sekali. Karena sebelumnya kalau nggak salah ditutup sampai tanggal 20, tapi ternyata diperpanjang sampai 30. Nah, kalau Mas Sunu sendiri melihatnya ini antusiasnya seperti apa ini? Kita sedikit tidak memprediksi seramai ini ya Mas. Dalam Iya. arti target awal itu 200 berapa aku lupa. Mhm. Itu dengan nanti akan mendonasikan buku eh, berapa ya aku lupa. 200-an juga. Tapi ini Iya. ternyata target buku yang apa didonasikan sekarang mungkin bisa sampai 400 lah, 400 buku. Wow. Jadi kami lumayan senang juga kalau bukunya bisa apa dinikmati di banyak tempat gitu, Iya. di beberapa PAUD. Mereka jadi bisa mendapatkan akses buku itu, jadi mendapatkan apa buku bacaan baru Iya. itu malah justru satu hal yang menggembirakan buat kami. Oke. Dan kedepannya ini ada rencana apa lagi nih setelah nanti penayangannya selesai 30 November? Ini apakah akan mengikuti festival-festival terlebih dahulu atau ada rencana-rencana yang sudah disiapkan ya? Apalagi melihat antusiasme sebelumnya yang wah ternyata luar biasa gitu. Mungkin kalau festival film berikutnya aja Mas. Jadi Oh, ini oke. karena ini kayak apa ya, percobaan Hmm, dalam arti kayak langkah pertama kami. Jadi kami mungkin memutuskan ke depannya nanti entah bisa dinikmati di YouTube hmm, atau gimana juga belum kepikiran secara pasti. Tapi iya, kalau ke depan itu bayangannya memang ada beberapa film yang diproduksi nanti mungkin untuk dimasukkan ke festival, iya. ada juga yang bisa dinikmati di YouTube, Hmm. bayangannya seperti itu. Oke, jadi kalau Raka nanti setelah tanggal 30 mungkin akan hadir di YouTube, tapi masih belum tahu kapan gitu ya. Nah, Kira-kira ada bocoran kah tahun ini atau mungkin juga tahun depan baru bisa dinikmati secara gratis ibaratnya di YouTube seperti apa nih Mas? wah, belum tahu ya Mas. Tapi Mhm. kalau yang jelas itu musik-musiknya Raka itu udah diupload di channelnya Pickpocket Books. Oke. Jadi kita malah karena beberapa itu menanyakan ini soundtracknya bisa didengerin di mana karena Mhm. kita nggak menyangka aja ternyata mereka juga eh, senang gitu dengan soundtracknya. Iya. Akhirnya kita akomodir dengan membuat akun YouTube Iya. untuk mengupload itu tadi apa musik-musik dari animasi Raka. Hmm. Jadi nanti bisa dicek di channel YouTube-nya Pickpocket Books. Gitu. Oke. Di situ sudah ada dua lagu Mas ya. Ya betul, sudah ada dua lagu. Dua lagu yang menjadi soundtrack dari animasi Raka si Raksasa, jadi bisa disaksikan dan mungkin juga ke depannya apakah ada rencana juga gitu di digital platform musik lagu-lagunya akan hadir? Wah itu juga belum kebayang ya Mas. Oke. Karena apa? Ya mungkin kalau mimpi-mimpinya Hmm. pengen tapi belum belum didetailkan apa kebayangannya itu tadi.
Oke, mungkin itu juga akan menyusul nanti Raka di YouTube nantinya ya. Dan kita akan Ya, lanjutkan lagi nih Mas ya, perbincangan kita ngomongin soal film Raka si Raksasa dan juga mungkin akan ngomongin soal ya sedikit industri animasi dan juga animasi Indonesia seperti apa saat ini, dan kita akan lanjutkan lagi pemirsa Sultan TV perbincangan kita pada pagi hari ini bersama dengan Mas Wulang Sunu selaku director dari film animasi Raka si Raksasa. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di talk show Bincang hari ini. Terima kasih pemirsa Sultan TV, Anda masih tetap bertalk show Bincang hari ini, di mana pada pagi hari ini kita masih berbincang-bincang bersama dengan Mas Wulang Sunu. Ini selaku director dari film animasi Raka si Raksasa, dan yang pastinya film Raka si Raksasa ini juga masih bisa diakses untuk Anda tonton sampai tanggal 30 November 2021 nanti, dan mungkin juga nanti bakal kita tanyain gimana caranya untuk bisa mengakses film Raka si Raksasa ini, dan yang pastinya ini juga salah satu gerakan untuk mengkampanyekan mendonasi buku cerita dari Raka ini sendiri nih. Jadi Anda sekalian nonton, sekalian juga untuk berdonasi buku. Dan masih bersama dengan Mas Wulang Sunu di sini, dan menarik kalau ngomongin soal animasi, apalagi ini juga salah satu apa ya, geliat perfilman yang saat ini juga lumayan cukup terlihat juga di Indonesia, dan Raka ini juga salah satu film yang meramaikan animasi ini. Ngomongin soal produksinya sendiri nih Mas, adakah kesulitan-kesulitan sebenarnya yang dijalani teman-teman selama produksi Raka ini? Apalagi ini sebenarnya juga bukan film pertama ya, bukan film animasi pertama yang diproduksi Mas ya. betul. Iya. Nah, kesulitannya seperti apa nih Mas? Adakah? Kesulitannya mungkin karena udah ada pengalaman sebelumnya gitu, jadi Iya. kayak kesulitannya lebih ke menyesuaikan narasi di buku Mm, mm, mm. menjadi voice over. Mungkin Oh. di situ yang kemarin jadi PR, karena itu berhubungan dengan Mm, durasi. mm. Jadi nanti ngaruh ke animatornya mengerjakan satu adegan berapa detik atau berapa Iya. menit. Mm. Jadi kemarin justru kesulitannya di VO itu sendiri, karena VO-nya justru
malah merespon animasinya gitu kemarin. Oh. Jadi awalnya cuma bayangan PO, Hmm. terus ternyata begitu dikerjakan animasinya, waduh PO-nya ada yang terlalu panjang gitu. Iya. Jadi Hmm. kesulitannya lebih ke situ sih mas, gitu. Itu sih kalau dari produksi Raka. Nah, kalau kendala-kendala sebenarnya untuk produksi animasi secara keseluruhan seperti apa sih Mas yang dihadapin sama teman-teman? Kalau itu biasanya ini sih mas, aku nggak tahu itu kendala apa enggak, tapi biasanya misalnya ada satu adegan gitu yang Hmm. kira sudah jadi gitu, sudah Iya. dianimasikan. Itu nanti ternyata ada yang masih kurang serak gitu. Oh. Nah itu ada yang sampai mengubah. Nah kalau syuting kan biasanya terus bisa ngambil beberapa shot Iya. sekaligus gitu. Hmm. Nah kalau ini kan misalnya kurang kurang cocok, nanti harus gambar lagi dari Iya. awal. Paling kesulitannya gitu-gitu sih mas. Hmm. Itu Jadi, salah satu kesulitan ya. Hmm. jadi kayak apa ya, harus gambar ulang Hmm. gitu. Dari bayangan dari bayangan di pikiran divisualisasikan, oh ternyata kok nggak sesuai gitu. Terus Iya. harus dicari yang paling klik gimana gitu. Itu sih kalau kesulitannya menurutku. Karena ini adaptasi dari buku, kalau kesulitan dari ibaratnya mengembangkan gambar-gambarnya, ini ada kesulitan juga nggak sih Mas? Karena kan kadang-kadang juga ketika membuat film animasi, eh, i- apa ya, ilustratornya ini atau animatornya ini kan mungkin punya gambaran tersendiri gitu. Dan kalau terpaku sama buku adaptasinya, ini apakah jadi kendala juga? Nah, yang menarik di sini, Hmm. semua gambar yang di buku itu dipakai semua mas untuk animasi. Oke. Hmm. Dan itu kayak aku yang bilang sebelumnya, aku udah bilang ke ilustratornya bahwa ini akan dibikin animasi. Jadi Iya. nanti saat tolong dipisah layer-layernya secara Hmm. rapi. Iya, iya, iya. Terus kalau bikin ada karakter yang terpotong itu jangan dipotong, tapi Iya. dilanjutin aja utuh. Iya, Jadi iya. nanti kita bisa pakai di animasi. Hmm. Nah itu malah makanya jadi nggak banyak kendala karena udah membayangkan sebelumnya. Mungkin Hmm. nanti ya, kendalanya kemarin tuh kayak ada adegan tambahan, aku harus menggambar tapi paling nggak mirip-mirip sama stylenya si ilustratornya itu. Iya, iya. Hmm. Ilustratornya namanya Danu. Hmm. Jadi itu sebenarnya bukan sebuah kendala karena visi untuk membuat film animasinya bahkan sudah ada sebelum buku ceritanya udah mau jadi, Mas ya. Ya, itu lumayan Hmm. membantu ternyata. Iya, iya, iya. Dan nah mungkin apakah kedepannya ini akan ada film animasi lanjutan atau seperti apa nih yang saat ini akan dikerjakan? Kalau yang nggak dikerjakan, pastinya akan ada banyak cerita baru dari Hmm. Big Pocket Books, Iya. entah dalam bentuk animasi atau buku. Hmm. Um, tapi juga nggak menutup kemungkinan kita mungkin akan mengolah Raka ini jadi satu cerita yang lain lagi gitu, Hmm. kayak seri gitu. Iya, di series yang nantinya mungkin akan hadir di YouTube tadi, Mas ya. Ya betul. Oke. Dan kalau Mas Sunu sendiri ini merasakan menjalani ibaratnya kayak industri animasi saat ini lumayan cukup beratkah dari awal merintisnya hingga saat ini atau seperti apa? Apakah ternyata ada kemudahan-kemudahan yang didapatkan? Aku merasa mungkin ini ya mas, cukup beruntung Hmm. mendapatkan beberapa channel untuk berada di satu apa ya, lingkungan tertentu. Kayak dulu kan aku ikut Iya. Peppermoon, dan pada saat itu Peppermoon itu ikut produksi untuk AADC 2. Oh iya. Nah di situ aku kena apa, jadi bisa berkenalan dengan Mas Riri dan Mbak Mira. Hmm. Nah dari situ tahun 2020 kemarin aku dapat kesempatan untuk produksi apa ya, animasi adaptasi dari Iya. puisinya Aan Mansur. Hmm. Nah itu kan kalau menurutku aku cukup beruntung bisa Iya. bisa mendapatkan kesempatan itu. Hmm. Um, di samping
aku juga membuat eksperimen lain dengan animasi. Jadi Iya, iya. kayak mungkin tuh kayak satu hal yang gayung bersambut gitu lah. Hmm. Aku nggak tahu yang lain bagaimana karena aku juga nggak, ya tahu tapi nggak terlalu mengikuti gitu. Tapi kira-kira kayak gitu sih Mas. Kalau 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 aku ngamati juga yang di industri animasi yang di Jakarta, di sinema itu ngeluarin beberapa ini ya, Oh iya, apa film animasi juga. animasi ya Hmm. sekarang ya Kak Musang. Terus kalau yang akan muncul lagi itu Jumbo kalau Oh, nggak salah. Jumbo ya. Hmm. Nah itu kan juga sutradaranya masih muda-muda ya Mas. Benar. Jadi aku aku membayangkan mungkin akan seru sih industri animasi ke depan. Hmm. Maksudnya Dan terus apa visinya pasti baru gitu, cara tuturnya baru. Terus kalau di jalan yang apa festival gitu, aku kemarin tuh sempat nonton karyanya Ariel Victor. Dia dia ngerjain animasi yang sempat berkompetisi di Annecy kalau nggak salah. Jadi hmm. film pendek tapi bisa berkompetisi di salah satu festival animasi yang paling bergengsi di Annecy itu tadi. Iya. Jadi kayaknya bakal seru sih Mas ke depannya. Jadi ini juga bisa dibilang menjadi gerbang buat Mas Unu dan juga kawan-kawan juga, dan mungkin ya kalau Mas Unu ada rencana untuk terjun ke industrinya, ke mainstreamnya, ini jadi terbuka lebar banget Mas ya. Ya semoga ya Mas. Iya, Amin Mas. amin. Dan kalau ngomongin soal yang saat ini sudah dijalani, tadi kan sempat dibilang kalau bisa dibilang Mas Unu dan juga kawan-kawan dari Studio Batu ini lumayan cukup terbantu gitu. Jadi perjalanannya nggak terlalu sulit. Nah sebenarnya ketika menjalani produksi-produksi animasi ini khususnya gitu ya, dari segi budget ini ada kesulitan nggak sih Mas untuk mendapatkan pendanaannya gitu, karena banyak orang yang mungkin berpikiran ketika membuat film animasi ini kan prosesnya panjang dan juga waktunya yang dibutuhkan juga lama gitu. Mau nggak mau budget yang harus dikeluarkan juga besar. Nah kalau menurut Mas Sunu seperti apa? Kalau di Studio Batu tuh kita terbiasa kadang ini membuat dari apa yang kita punya dulu gitu Mas. Oke. Jadi nggak tergantung apa ya, tergantung dari wah nggak punya budget terus nggak diproduksi gitu. Karena awalnya kita ada itu karena gitu kita berkarya dari apa yang kita punya. Iya. Jadi mungkin pendanaan itu sekarang banyak ya kesempatannya. Banyak open call untuk pendanaan atau develop project itu lumayan banyak, dan memang kompetisinya memang berat karena terus banyak Iya. kreator itu juga makin banyak gitu. Iya Jadi benar. memang perlombaan itu nyata gitu. Hmm. Nah, kalau dari kami satu itu berusaha berusaha untuk mengerjakan sesuatu dari apa yang udah ada, sama berusaha untuk belajar itu juga untuk budgeting gitu-gitu. Iya. Jadi itu dua hal yang kami. Jadi ketika nggak ada budget ya kita jangan sampai nggak bikin sesuatu. Iya. Itu yang kita pegang mungkin di Studio Batu ya. Hmm. Nah, Itu sih Mas. kalau ngomongin soal studio animasi di Indonesia, ini kan mungkin bisa terhitung dengan jari gitu, apalagi yang sudah memproduksi film-film animasi. Tapi kalau Mas Sunu sendiri melihat seberapa besar sih banyaknya gitu studio-studio animasi yang ada di Indonesia? Kalau aku bukan pengamat yang apa ya, bukan pengamat yang secara dedikasi waktunya untuk mengamati animasi secara Hmm. keseluruhan. Hmm. Tapi kayaknya banyak deh Mas kalau Iya. studio animasi itu sekarang di banyak kota itu banyak. Iya. Karena apa ya? Ya sekarang tuh kan filmmaking gitu kan Iya. juga boom kan Mas. Hmm. Jadi itu juga merembet juga ke animasi. Jadi makanya aku tadi ngomong kedepannya kayaknya seru ini Iya. apa kedepannya di industri animasi ini. Hmm.
Kalau dari teman-teman Studio Batu ini lumayan cukup kesulitan kah untuk mencari animator-animator gitu? Khususnya untuk di Jogja sendiri nih Mas. Nah, kalau kita prinsipnya itu tadi Mas, apa yang ada ya kita olah. Iya. Jadi Studio Batu itu kebetulan gambaran secara umumnya Mm-mm. kita studio multidisiplin. Jadi nggak cuma membuat animasi Oke. dan Mm. juga backgroundnya juga nggak semuanya animasi gitu. Mm. Kita juga bikin karya lain bentuknya eh, teater visual, Iya. terus instalasi juga gitu. Oke. Jadi terus dari situ biasanya ada yang member yang memang dia apa ya punya background atau kesukaan dengan hal yang berbau teknologi. Iya. Mm. Terus biasanya nanti kayak em, lama-lama ini merembes gitu sampai ke animasi. Nah, Iya. Iya. kalau di Studio Batu itu ada gear-gear dia yang biasanya menghandle animasi dari animasi 2D sampai 3D. Jadi dia sendiri mas apa enggak mungkin beberapa aku awal kemarin juga ini kolaborasi dengan animator dari studio Aftertake namanya. Tapi sekarang kita juga di dalam Studio Batu juga berusaha mengolah itu sendiri. Jadi Oh iya. biar nggak kelabakan gitu loh mas. Iya. Dan bisa mengakomodir semangat yang tadi di depan mengerjakan sesuatu dari apa yang kita punya itu sih. Oke. Jadi karena memang tadi multidisiplin gitu ya, mungkin dari yang tadinya hanya mengerjakan ilustrasi, ini bisa juga mengerjakan animasi juga gitu ya. Jadi ini salah satu ibaratnya komunitas atau mungkin juga ekosistem yang sudah terbentuk dari Studio Batu ya Mas ya. Betul betul. Oke, dan kita bakal lanjutkan lagi nih Mas perbincangan kita pada pagi hari ini, tapi kita harus jeda dulu untuk sejenak. Dan di segmen 3 nanti kita coba membacakan beberapa pertanyaan yang masuk di kanal YouTube Sultan TV kita Mas ya. Dan pemirsa Sultan TV, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita pada pagi hari ini bersama dengan Mas Wulang Sunu selaku Direktur Film Animasi Rakasi Raksasa. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Talkshow Bincang hari ini. Terima kasih pemirsa Sultan TV, Anda masih tetap bersama kami di Talkshow Bincang hari ini, di mana pada pagi hari ini kita masih berbincang-bincang bersama dengan Mas Wulang Sunu selaku Director dari film animasi Rakasi Raksasa mengenai film Rakasi Raksasa dan juga gairah
film animasi tanah air. Dan yang pastinya juga pada pagi hari ini kita coba bacakan juga nih beberapa pertanyaan yang mungkin masuk di kanal YouTube kita. Dan kebanyakan ini lebih banyak yang menyambut banget nih soal animasi Indonesia, dan mungkin juga bisa dibilang sambutan-sambutannya sangat positif sekali nih dengan hadirnya film-film animasi khususnya asli dari Indonesia. Dan salah satu pertanyaan yang masuk ini, apa sih yang menjadi pesan yang ingin disampaikan dari film ini nih Mas, khususnya dari Raka si Raksasa? Kalau itu sebenarnya ini Mas, mungkin banyak dari kita yang mengalami di fase hidup yang kayak nggak pede gitu Iya. dalam Mm-mm. apa ya menjalani hidup. Jadi mungkin nggak bisa memaksimalkan apa yang dia punya Mm-mm. untuk hidupnya gitu. Kita di film animasi Raka ini um, pengen ngangkat itu, satu hal itu. Jadi ngajak untuk bisa menerima dirinya Iya. apa adanya, itu yang penting ya mungkin Mm. dalam kepercayaan diri. Enggak apa ya, meskipun mungkin dia berbeda tapi Iya. jangan merasa apa ya tidak percaya diri. Itu yang premis utama si film Raka si Raksasa. Oh. Jadi itu, terus satu hal yang lain adalah ada refleksi lain dari situ adalah ketika kita melihat suatu perbedaan Mm-mm. itu, apalagi kita hidup di Indonesia yang apa ya, menjumpai perbedaan tiap hari gitulah, dari suku, ras, agama gitu. Jadi kita jangan alergi dengan perbedaan itu sih. Jadi Iya. dua hal itu yang pengen kita sampaikan di film animasi Raka. Oke, jadi pesan-pesan mengenai perbedaan, keberagaman, dan juga penerimaan diri, Mas ya. Hmm. Itu Oke. itu yang jadi apa ya, statement si film Raka itu dari situ. Oke. Nah, target dari pesan-pesannya ini apakah ditujukan untuk anak-anak? Karena ini mungkin juga banyak yang menilai film animasi memang khusus untuk anak-anak, atau ini sebenarnya pesannya juga untuk orang-orang yang sudah dewasa nih, Mas? Nah, ini yang pengen kita capai. Um, Film kartun itu kan diasumsikan hanya untuk anak, Iya. sementara di perkembangannya nggak seperti itu. Hmm. Artinya dia bisa mengungkap cerita-cerita yang justru malah nggak bisa diungkap dengan metode live action gitu. Iya. Yang artinya itu untuk audiens dewasa. Nah, di film Raka ini kita pengen apa ya, orang tua itu juga bisa menikmati. Jadi atau orang dewasa yang menemani anak-anak menonton itu juga Hmm. bisa menikmati, dia Iya. nggak hanya nyetelin gitu terus udahlah ditinggal karena Iya. kurang menarik buat dia. Jadi kita pengen pengen membuat karya yang bisa dinikmati dalam lapisan umur tertentu dengan penerimaan yang berbeda tadi. Iya. Jadi misalnya untuk orang dewasanya dia bisa berefleksi tentang itu tadi, keberagaman tadi. Hmm. Sementara untuk anak-anaknya yang beberapa tuh karena ada yang merespon anak kecil gitu masih umur berapa ya, 2 atau 3 tahun, dia bisa ngomong tiba-tiba di video yang dikirim ke kami, wah Iya. Rakanya baik ya. Nah itu yang apa ya, yang pengen kita lakukan tuh di situ Mas. Hmm. Jadi enggak membuat yang hanya bisa dinikmati anak-anak tapi juga dewasa pun juga bisa menikmati. Oke, jadi memang pesan-pesannya ini sebenarnya pesan yang universal gitu ya. Namun walaupun kemasannya animasi, ini tidak hanya untuk anak-anak saja, tapi juga bisa dinikmati semua kalangan umur, Mas ya. Betul, betul. Itu Oke. Mm-mm. yang kita lakukan. Oke, dan mungkin tadi juga sempat kita singgung sebelumnya juga pas jeda kalau ngomongin soal support-support pemerintah gitu. Nah, sejauh ini apa saja nih yang sudah dirasakan dari teman-teman Studio Batu sendiri nih, Mas? Kalau mungkin mengamati dari jauh dan juga Hmm. mendapat beberapa bantuan dana itu, Iya. support pemerintah itu
sepertinya relatif apa ya, udah mulai ada concern untuk Iya. apa ya, ngasih suntikan dana untuk produksi-produksi karya kreatif. Iya. Misalnya di Yogyakarta Mm. itu sineas-sineas tuh cukup terbantu mungkin dengan adanya ini apa, dana istimewa. Jadi Yogyakarta punya pos untuk dana istimewa, itu beberapa dialirkan untuk filmmaker-filmmaker membuat karya mereka. Ada yang dokumenter, fiksi, animasi. Jadi mungkin sudah ada, tapi beberapa juga mungkin masih belum merasakan. Jadi kayak memang itu jadi apa ya, kompetisi juga sih Mas di Iya. dalamnya untuk mendapatkan itu tadi. Tapi ada juga yang sifatnya kayak ditunjuk langsung, gitu juga ada, kayak commission gitu. Jadi kamu ditunjuk lalu diberikan dana untuk membuat karya, itu juga ada. Kita kebetulan kemarin dapat itu untuk produksi karya di Studio Batu, tapi Iya. itu judulnya Cut from the Same Cloth. Kita kayak bikin karya dari wayang-wayang gitu. Oke. Tapi juga bisa dilihat sebagai animasi karena kita mengkombinasikan juga dengan animasi 3D gitu. Wow. Nah, itu kalau bantuan pemerintah aku rasa sekarang cukup banyak ya Mas. Namun memang harus giat juga untuk mencari dan berkompetisi itu tadi. Benar-benar. Jadi perbanyak portofolio juga Mas ya. Mungkin itu salah satunya. Terus apa ya, memang terus jadi ini ya, kompetisinya memang bagaimana menghadirkan ide cerita yang menarik di awal gitu, Iya, untuk iya. membuat mereka tertarik gitu. Oke, dan kalau tadi kan sempat dibilang sekarang ini geliat film animasi lumayan cukup menyenangkan ibaratnya. Tapi kalau dari Mas sendiri menilai apa sih yang harus dilakukan setidaknya untuk orang-orang yang berkecimpung di dunia animasi supaya semangatnya di film-film animasi ini tetap terjaga nih Mas? Itu ya. Kalau aku mungkin ini sih Mas, apa ya? Satu ya, tetap memproduksi. Iya. Yang kedua, mencari. Kalau aku senang tuh mencari cara tutur yang mungkin belum banyak dilakukan banyak orang. Kayak Oke. tadi aku sama teman-teman di Studio Batu itu membuat karya dengan wayang-wayangan gitu, Iya. yang mungkin butuh effort untuk melakukannya gitu, karena itu harus menggunting gitu. Iya. Jadi itu, tapi kan itu cara tutur yang mungkin belum banyak dilakukan, Benar. atau sudah ada tapi apa, nggak banyak dilakukan banyak orang gitu. Iya. Jadi itu yang bisa, kalau dari aku sih berusaha melakukan itu. Jadi kayak apa ya yang belum ada ya gitu, atau yang belum banyak dieksplorasi itu apa ya. Iya. Nah itu aku di daerah situ. Jadi ibaratnya terus berkarya aja dan coba membuat sesuatu yang sedikit berbeda gitu ya dibanding yang sudah ada Mas ya. Ya, meskipun banyak Iya. banget ya kita bisa lihat di internet, tapi memang harus harus selalu mencari celah untuk itu menemukan bahasa ungkap yang menarik. Benar. Dan mungkin kalau ngomongin soal Raka lagi, si raksasa ini masih akan bisa disaksikan sampai tanggal 30 November nanti. Dan mungkin kalau bisa diceritakan bagaimana cara bisa nih masyarakat menyaksikan film Raka nih Mas? Itu nanti bisa kunjungi Instagramnya Pickpocket Books. Iya. Nanti di situ ada bit.ly yang bisa diklik. Nah, nanti dari situ tinggal memasukkan nama, nomor HP, email, serta mau paket donasi yang apa, Iya. lalu membayarkan. Nah, setelah itu disubmit, nanti tim kami akan mengirimkan email. Emailnya isinya link untuk menonton serta ID dan password. Karena satu ID dan password hanya bisa
gunakan dalam satu device, Iya. tapi bisa ditonton berulang-ulang sampai tanggal 30. Oke. Caranya gitu. Jadi caranya gampang banget, tinggal kunjungin aja Instagramnya Mas ya. Betul. Oke, dan yang pastinya ini masih bisa ditonton, sekali beli bisa ditonton berkali-kali sampai tanggal 30 November nanti. Itu luar biasa sekali. Dan mungkin terakhir nih Mas, harapannya untuk film Raka dan juga mungkin untuk proyek-proyek selanjutnya yang akan dikerjakan Mas Unu dan juga teman-teman Studio Batu seperti apa? Harapannya kalau karya kan ini ya, karya bisa dinikmati lebih banyak orang. Mungkin Iya, itu harapannya untuk film Raka. Sekaligus bukunya bisa sampai di tempat-tempat yang benar-benar membutuhkan iya. buku bacaan, kayak di paut-paut yang tadi aku udah mention di depan. Kalau untuk berkarya ke depan, semoga ini sih lebih banyak orang yang bisa menikmati karya kami, Iya, terus juga semoga industrinya juga makin apa tumbuh, iya, karena dari situ jadi ada banyak pilihan, terus benar. lebih banyak warna, Hmm, pasti lebih seru itu iya. nantinya. Terus apa ya? Udah sih itu aja sih Mas. Hmm, oke, jadi mudah-mudahan industrinya juga terus bertumbuh terus dan juga yang pastinya khususnya untuk film-film animasi ini jadi lebih semarak lagi Mas ya. Ya, tuh. Oke, terima kasih Mas Wulang Sunu sudah meluangkan waktunya dengan kita. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu dengan pembahasan lainnya ya Mas ya. Sama-sama, terima Oh, kasih atas waktunya Mas. siap, sehat selalu dan salam buat teman-teman di Studio Batu. Ya, terima kasih. Oke, dan itu dia pemirsa Sultan TV perbincangan kita pada pagi hari ini bersama dengan Mas Wulang Sunu selaku Direktur Film Animasi Raka Si Raksasa dan yang pastinya perbincangan kita mengenai gairah film animasi tanah air. Mudah-mudahan dari perbincangan kita pada pagi hari ini bisa lebih membuka wawasan kita lagi ke depannya. Dan akhir kata saya Bian Oktari undur diri. Kita akan berjumpa lagi di Talkshow Bincang hari ini edisi selanjutnya bersama kerabat kerja yang bertugas. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.